Semua diberkati. Saya nggak janjian, tapi Bu Nani bilang kita harus siapkan diri untuk masuk dalam lawatan yang terbesar, untuk menginginkan yang ilahi. Dan waktu beberapa bulan, sebetulnya 2 bulan yang lalu, saya lagi merenung, Tuhan, ini lawatan akan terus menjadi sangat ajaib. Tapi kenapa banyak orang yang kadang-kadang tidak menikmati janjinya? Ada yang bisa menikmati, tidak ada yang menikmati. Tidak, kadang-kadang yang eksis orangnya itu lagi. Tapi yang lain kenapa enggak? Tiba-tiba saya dengar satu kata, berfungsi. Dan saya bilang, berfungsi itu ayatnya apa ya Tuhan? Tapi sampai saya dapat ini, kita hari ini mau benar-benar minta Tuhan, selain kita menginginkan yang ilahi, kita juga harus berfungsi. Ya. Oke. Apa itu berfungsi? Matius 5 ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita tahu kita ini garam dunia. Kalau garam aja, itu pasti kalau makanan gak ada garam, gak sedap, tawar. Ya, garam itu juga bisa mengawetkan, membuat tidak jadi busuk makanan. Ya, garam itu bahkan kalau kita puasa tanpa garam sedikit pun itu agak lemes sebetulnya. Ya, garam itu memberikan energi. Jadi kalau kita menjadi garam buat dunia, artinya hidup kita ini garam buat dunia. Kemanapun kita pergi orang bisa melihat gini, ada Tuhan, ada Yesus dalam hidupnya. Kita ini bisa bersaksi, kita bisa cerita pengalaman. Saya ingat ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang dari garis lembut yang lain. Saya bikin konsultan. Dan setiap kali mereka tahu saya dengar suara Tuhan. Waktu kita mau rapat apapun, mau bikin acara apapun, saya kadang-kadang lagi diam gini, Tuhan, ini kayaknya kok gak masuk ya Tuhan. Kalau ini dilanjutkan kita mau bikin public seminar dan itu keluar 200 juta tapi belum siap. Bayar hotel, bayar apa, saya bilang aduh rugi ya Tuhan. Saya lagi ngomong sama Tuhan. Tiba-tiba mereka gini, yuk kita tanya sama anak Tuhan. Tuhan bicara apa? Itu namanya garam dunia. Ya, kalau kita menjadi garam dunia, ayo alami Tuhan, mengalami yang ilahi, nanti orang akan lihat kok bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup dalam hidupnya. Dan kalau kita menjadi garam dunia, berarti kita ini berguna. Jangan jadi ikut Tuhan tapi gak berguna buat keluarga, buat kelompok, gak berguna. Kita harus berguna dan berfungsi. Ya, next. Waktu itu saya dapat ayatnya 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dikatakan di dalam rumah yang besar terdapat macam-macam perabot. Ada yang dibuat dari perak atau emas. Tetapi ada juga yang diberi yang dari kayu dan tanah. Ada yang dipakai untuk keperluan istimewa dan ada juga yang dipakai untuk keperluan biasa. Kita ini bisa jadi perabot di istananya Tuhan, di rencananya Tuhan. Dan Tuhan katakan bisa kok, ada yang dari emas pinter banget, ada yang terbuat dari perak, ada juga yang dari kayu dan tanah. Mungkin gak terlalu pintar atau biasa, orang biasa. Ada yang dipakai untuk keperluan istimewa, dikatakan ada juga yang dipakai untuk keperluan biasa. Selanjutnya, orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Ia menjadi milik yang khusus dan berguna bagi tuannya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Orang yang membersihkan dirinya dari semua yang jahat, orang itu akan dipakai untuk keperluan yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang mungkin datang. Mahanaim itu adalah tempat kumpulnya semua orang, bukan orang baik. Kalau orang baik, Tuhan bilang Tuhan datang aja untuk orang yang tidak baik.
Di Mahanaim dulu saya begitu masuk, dulu nih saya bangkir, punya anak buah banyak. Tapi nggak ada yang kayak oh mama, oh papa di Majalah Kartini. Tapi waktu saya bilang begini, ini kalau oh mama, oh papa, pernah tahu nggak di Majalah Kartini itu ada oh mama, oh papa. Dulu saya sering baca, ini kok aneh ya, hidupnya kok ngeri banget gitu, oh mama, oh papa begitu ngeri. Tapi begitu saya masuk Mahanaim, yang konseling, saya bilang ini mah lebih dari oh mama, oh papa. Udah pegang rumah Shalom, nggak tahu bapaknya suruh dia pegang macam-macam gitu ya. Aduh saya bilang begini, ini benar-benar oh mama, oh papa, lebih. Ya kalau dipikirin, kalau kita lihat semua orang begini, kalau masuk Mahanaim Ilahi ya, dia nggak tahu latar belakangnya apa. Ya, jadi tapi Tuhan pakai Mahanaim, Tuhan pakai Bahtera untuk apa? Untuk pekerjaan keperluan yang istimewa, kata Tuhan. Terus dia menjadi milik yang khusus. Kita milik kesayangan Tuhan dan berguna bagi tuannya. Kita ini berguna gak bagi Tuhan? Tuhan itu kadang-kadang mau jadiin kita showcase loh. Artinya kalau kita ngelewatin sesuatu, Tuhan itu pengen dapat yang ilahi. Ketika engkau lewat proses dapat yang ilahi, nanti dia pengen tunjukin kepada dunia, ini loh aku ada. Bapak Ibu dalam hidup kita, saya dulu kesaksian sebelum 12 tahun yang lalu rumah saya kebakaran. Saya kesaksian bagaimana saya ditolong Tuhan di keluarga saya. Saya jadi keset di rumah. Walaupun di kantor saya itu jadi pemimpin diangkat sama Tuhan. Tapi begitu pulang saya ganti setelan, saya istri. Katanya harus tunduk karena suami saya masih krisis kepercayaan. Jadi saya harus jadi keset buat dia. Selalu bilangnya begini, kamu pikir kamu baik? Semua orang cari kamu gak baik tahu. Saya gak marah, saya bilang begini, memang Tuhan datang untuk orang yang tidak baik. Tapi ya bukannya nyindir, tapi ya tenang-tenang, tapi gak marah. Setelah itu ada kejadian di rumah terbakar. Itu saya bersaksi terus sampai hari ini. Itu saya bersyukur banget kalau kita bisa merespon benar. Karena dikatakan kita ini berguna buat Tuhan. Kalau Tuannya mau mamerkan anaknya atau orang-orang yang dia percaya. Ia disediakan untuk dipakai bagi setiap pekerjaan yang baik. Kita Mahanaim dan Bahtera, kita lagi disiapkan untuk suatu pekerjaan lawatan terbesar yang akan terjadi. Jangan sampai kita gak ada di situ karena kita tidak berfungsi. Next, waktu saya buat ini, tiba-tiba Tuhan ngomong gini, ada 7A, tapi pakai bahasa Inggris, nanti saya terjemahin. 7A dari available yang dibawa, kayak sebuah rumah ada available, attention, affection, appreciation, above expectation, adaptable and accountable. Saya akan terjemahkan. Yang pertama A1 adalah available. Itu selalu siap, orang yang available selalu siap dan bersedia ketika dibutuhkan. Ada di kairosnya Tuhan. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kadang Tuhan itu yang gak bicara langsung dengan kita ya, tapi lewat pemimpin. Kita ini mesti available. Saya ingat dulu saya harus kerja cari uang di konsultan. Tapi saya selalu bilang sama mereka, nomor 1 Mahanaim ya, karena saya keluar nomor 1 Mahanaim. Jadi kalau ada kontrak ngajar di mana, begitu ada Mahanaim, maaf, saya harus duluin Mahanaim. Jadi saya di timetable saya, time management yang saya ajari selalu di GGB, bagaimana hari Senin, hari Rabu, Sabtu, itu saya tulis dulu. Bukan berarti saya nggak pergi sama sekali, tapi saya nulis dulu. Itu tulis. Nah, begitu ada meeting tengah-tengah, saya akan tanya ibu gini, Bu, saya perlu datang nggak? Kalau ibu tanya cuma begini, mau kemana? Nah itu artinya nggak usah ngomong apa-apa. Oke Bu, saya akan cancel. Tapi kalau begini, nggak usah, kirim wakil aja. Itu artinya saya nggak usah hadir. Itu namanya available. Ada orang katanya ikut tim, tapi selalu nggak ada waktu. Begitu dicari nggak ada. Kita harus paksakan diri kita, harus buat sih, bukan cuma paksa ya, buat kita ini available. Ketika pemimpin
atau Tuhan butuh. Jangan sampai gini ya, Tuhan butuh kita nggak ada. Saya ingat itu kejadian membuat saya sadar. Hari itu masih baru ada koor ketim. Ibu panggil gini, kita rapat ya gitu. Nggak bilang mau apa. Hari itu saya bilang gini, kalau ibu panggil tiba-tiba rapat, ini kayaknya harus datang. Kayaknya hari itu nggak datang semua. Tiba-tiba ternyata ibu tuh bawa semua macam-macam jewelry. Saya malah dapat anting Ratu Elizabeth. Saya bilang, waduh, kalau aku nggak datang, aku nggak dapat ini. Terus ibu bilang gini, saya bilang begini, kita nanya, kenapa nggak dikasih tahu? Enggak, kata Tuhan nggak kasih tahu. Kalau engkau tahu waktu dipanggil, engkau datang, engkau terima, engkau dapat. Dan saya nggak tahu ya Bapak Ibu, saya itu selalu begini, walaupun Senin dan Sabtu saya nggak hadir. Saya akan tanya, saya akan minta rekaman untuk saya dengar. Karena buat saya, kalau pemimpin nggak datang sekali 2 kali aja udah ngeheng. Nggak tahu sih kemarin bicarain apa ya gitu. Itu namanya kita membuat diri kita berfungsi. Tapi juga dalam keluarga, available, dalam kelompok, semua begitu. Saya belajar di dalam keluarga, kalau kita bilang kita mencintai keluarga kita mau keluarga kita bersama-sama melayani, tapi kita nggak pernah punya waktu buat keluarga. Itu artinya kita juga tidak available. Dikatakan gini, saya mau quote aja ya, kata-kata dibilang, God does not ask about our ability or our inability, but about our availability. Kita boleh pintar sekali, kita boleh bodoh sekali, tapi kita yang penting kata Tuhan, aku panggil engkau, aku utus engkau, engkau ada di situ. Itu yang nomor 1 kalau kita mau berfungsi. Ya, jadi bagaimana kita ini dalam hal waktu, karunia dan prioritas. Ya, prioritas kita apa? Dalam hidup kita semua tuh harus tahu prioritas kita. Kalau prioritas kita selalu keluarga, nggak salah. Kalau saya ditanya gini, prioritasnya keluarga atau pelayanan? Kalau gereja kan biasanya keluarga ya. Kalau saya tergantung Tuhan. Hari itu kalau Tuhan bilang begini, anakmu lagi masalah, kamu nggak usah ikut pelayanan, di rumah aja. Saya ikut di rumah. Tapi begitu Tuhan bilang berangkat, percayakan anakmu sama aku. Hari itu saya ingat saya disuruh pimpin di Timika dan Freeport. Waktu itu tiba-tiba anak saya sakit. Saya waktu itu disuruh mimpin semuanya. Saya diteleponin anak saya sakit keras. Sakit panas tinggi. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mungkin pulang. Aku ini sudah di sini. Tapi saya atur semuanya. Saya atur untuk ada yang jaga supaya suami saya nggak ribut. Saya atur makannya, saya atur supir saya nginep, saya atur anak buah saya pergi ke dokter. Itu namanya available. Di mana kita tahu pas hari itu kita dibutuhkan di mana. Gak mungkin saya tiba-tiba gini, Bu, saya harus pulang karena anak sakit. Nah ini berantakan kan semuanya. Gak mungkin gitu. Jadi kita mesti available dan punya ketaatan, punya kerelaan. Kadang-kadang kita ini disuruh misalnya gini ya, kalau ibu bilang begini, kamu gak ikut makan ya, temenin dia ya. Saya akan temenin. Saya ingat ya waktu itu masih ada Mama Lydia. Dia pengen ke dokter, maunya ditemenin saya. Tapi hari itu saya nggak tahu, udah saya janji sama dia, tiba-tiba Pak Agung datang. Saya tuh sangat suka kalau Pak Agung datang, kita ini dapat belajar banyak. Tapi hari itu saya ingat, saya sudah janji dengan anak saya. Saya harus ajak dia ke dokter. Saya memilih ke dokter dan saya tidak ikut makan. Tapi saya cuma minta, tolong kasih masukan ya, apa yang diomongin. Itu namanya available. Next. Jadi kalau yang tadi available itu siap dan bersedia ya. Yang kedua available. Selalu siap dan attention. Memperhatikan, memberi perhatian dan fokus. Mazmur 139 ayat 1-3 mengatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan tahu semua kok.
apa yang ada di pikiran kita, apa yang semuanya. Dan Tuhan mau kita fokus dan care dengan hati dan rencananya. Karena Dia sangat fokus dengan setiap kita. Jangan pikir gini, aku orang kecil. Enggak, Tuhan fokus dengan setiap kita. Tuhan sangat mau kita ini jadi mutiaranya yang tadi dikatakan. Dan setiap kali simak, perhatikan dan pelajari setiap hal yang Tuhan atau pemimpin atau keluarga katakan. Ini saya belajar dari Ibu Panglima. Bayangin ya, siapapun boleh khotbah. Ibu ini nyimak. Tuhan mau ngomong apa? Saya ingat orang di tempat lain yang bilang Sion. Waktu itu dapatnya Bu Nani. Suruh ke pelosok-pelosok. Beliau langsung ambil dan kita yang diutus pergi ke pelosok-pelosok. Saya bilang gini, iya ya Tuhan, ini butuh menyimak. Saya juga belajar bagaimana berfungsi. Menyimak ya. Jadi keluarga juga, kalau keluarga ngomong apa jangan begini. Ngomongnya gak jelas. Kita ini harus menyimak. Sampai sebetulnya Ibu Panglima sampai ngerti bahasa cucunya. Dari awal aja saya, Ren, dia mau ini gitu. Saya bilang gini, itu menyimak, melihat keluarga ini butuh apa. Ya, itu attention yang kedua. Yang ketiga affection. Itu mengerjakan dengan hati. Sudah banyak khotbah ya tentang mengerjakan dengan hati. Ada passion, ada gairah, ada tanggung jawab. Gak bisa cuma passion tapi gak ada tanggung jawab. Ya, Exodus 34 ayat 14b dari versi International Scripture, Inspirational Scripture, dikatakan He is the God who is passionate about His relationship with you. Dia adalah Tuhan yang sangat passionate, sangat bergairah dengan berhubungan dengan kita. Jadi Tuhan itu kalau Dia passionate berjalan dengan kita, pasukan Mahanaim dan Batra, mari Dia Tuhan juga mau kita passionate berjalan dengan Tuhan. Saya jadi ingat Tuhan, Ibu selalu bilang gini, jangan sampai Tuhan udah gak mau lagi kasih kita lawatan. Karena kita gak passionate. Kita ini harus passionate. Seberapa passionate bergairahkah kita? Kita harus buat hati kita terus. Ya, kalau saya nggak berarti saya nggak, kadang-kadang gini, kok rada nggak enak ya, kering atau apa gitu. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong ya Tuhan, say something. Atau saya jarak, jadi pokoknya kita mesti kontak sama Tuhan terus sampai gairah itu nggak pernah berkurang. Affection tuh butuh banget. Kita bisa ngikut temen kalau kita mencintai teman itu dan kita bisa ngikut. Sama pemimpin, sama kelompok pun begitu. Saya berharap di sini nggak ada yang begini. Sangat ingin ikut Mahanaim, tapi di luar kita ngomongin Mahanaim, kita nggak dapat, nggak ada affection. Kalau affection apapun, kita akan ngomong tentang kelompok kita, Mahanaim, Batra, kita ngomong gak jelekin Batra. Kita benar-benar berjalan dan kita benar-benar affection. Dan orang lihat gini, wow itu ada cinta ya. Itu ada gairah, mengerjakan semua dengan hati. A4, appreciate. Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita berbahagialah kalau kita yang dipilih. Berbahagia kita kalau Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Bayangin Bapak Ibu, saya gak tahu sih. Di tempat kita selalu ada masuk penyembahan. Terus penyembahan, perang penyembahan. Rasakan hadirat Tuhan. Dan terus diajarkan. Rasanya gak usah lagi dengar khotbah dari luar negeri. Kalau zaman dulu orang tuh cari di luar negeri. Sekarang kita melihat, kita ini kenyang banget. Yang dibilang sama Ibu fine dining. Setiap kali gak pernah satu khotbah. Ya, satu minggu coba dapetnya berapa khotbah? Hari Senin bisa 3 khotbah. Hari Sabtu bisa minimal 2 khotbah. 5 khotbah kita. Belum hari Minggu ya. Tugas di luar, banyak banget ya. Jadi Tuhan itu pengen begini. Kalau kita dipilih, kalau kita suruh mendekat ke Dia, apakah kita juga menghargai setiap momentum? Apakah kita menghargai setiap kepercayaan? Apakah kita menghargai setiap waktu, talenta, kepercayaan, kesempatan, karunia, bahkan didikan? Bapak Ibu,
kalau kita nggak mencintai didikan, kita nggak dapat yang ilahi. Karena semua proses didikan itu menghasilkan yang ilahi. Pasti itu. Kalau merespon dengan benar. Jangan, saya sih nggak mau bodoh ya. Saya dulu lihat ada 2 orang. Saya lah contohnya. Awal-awal saya lewatin cari Tuhan. Itu karena suami. Saya ngalamin itu. Dan suami saya macam-macam di luar. Dan saya masih kerja. Dan saya mau diangkat. Saya di tempat konseling, satu konseling ibu rohani. Ada juga sama orangnya. Juga ngalamin persis kayak saya. Setelah lewat hampir 10 tahun, ketemu lagi. Dia bilang begini, Rin, kok bisa kamu sampai bawa anakmu ikut pelayanan dengan engkau? Anakku tinggalin aku karena marah. Karena merasa kenapa mama mau digituin, mama bodoh. Saya bilang, gimana ya merespon benar sampai orang bisa melihat sama-sama ikut Tuhannya. Tapi yang satu ngalami keajaiban. Saya sesungguhnya ya iblis sebetulnya mau bikin saya kecewa berat 12 tahun yang lalu. Tapi kata Ibu Iin dia kecelek. Jadi saya lulus cum laude. Selalu kecelek, betul, selalu kecelek. Yes, kita bilang selalu kecelek iblis ya. Gak boleh kalah. Hah? Bukan cuma 12 tahun yang lalu sama kamu kan selalu kecelek. Iya betul, bukan cuma 12 tahun yang lalu kecelek. Gimana? Nggak boleh deket-deket sama panglima kita ini kalau nggak maksudnya kalau nggak lulus ya. Saya pernah nggak lulus urusan TTM. Itu nggak lulus satu-satunya. Katanya gini, kamu itu nggak lulus. Soalnya saya panik. Diteleponin sama anak buah, saya panik. Waduh, saya bingung. Tapi ingat ya, saya mau ajarin nih bahwa didikan itu bagus. Saya tiba-tiba kan kalau pemimpin nggak pernah persiapan sebelumnya. Cuma begini, kamu bawa perjanjian, kamu bawa ini. Saya begitu perjanjian saya bingung, aduh perjanjian apa? Saya langsung korek-korek, nggak nanya Tuhan, langsung cari sendiri. Terus saya itu hari itu setiap jam 8 pagi kita ini kumpul doain TTM. Terus di depan tabut saya lagi bawain perjanjian, saya diginiin sama beliau. Saya udah tahu harus berhenti. Saya berhenti, habis saya berhenti saya bilang gini, oh salah ya, saya duduk di samping. Begitu saya duduk di samping, beliau begini, nabi apaan? Mempelai apaan? Nggak tepat. Pokoknya kayak menggelegar. Tapi saya itu puji Tuhan dididik sama Pak Yusak ya. Jadi saya bilang begini, iya juga sih ya Roh Kudus. Tadi kenapa aku sibuk cari perjanjian? Kenapa aku nggak tanya engkau? Ya ini memang nggak tepat. Jadi bagus lah gitu. Terus Roh Kudus gini, bagus. Kalau di depan umum dijelekin, lumayanlah kesalahanmu berkurang, katanya gitu. Yes, aku bilang gini. Tapi tahu kan ya, kalau kita pemimpin, kalau sama ibu belum bertobat sungguh-sungguh, itu kayaknya mau ditelan gitu ya. Kayak saya kalau di green room kan duduknya di sampingnya. Aduh, lihat matanya aja ya. Kan tahu ya, aduh rasanya saya masih salah, nanti dimarahin lagi, sampai besokannya saya bilang begini, Tuhan kayaknya engkau sudah tidak sayang lagi sama aku ya, karena aku kena marah terus kayaknya salah terus, nggak dijawab. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, itu setelah 2 hari, kan udah aku katakan kalau dijelekin lumayanlah kesalahan berkurang. Tahu Bapak Ibu? Saya bilang amin, terima kasih. Beberapa hari lagi ketemu, saya udah gak dijelekin, udah dipuji-puji. Itu namanya udah lulus. Ya Bapak Ibu, jadi kita ini harus menghargai didikan. Kalau dididik, apapun, mau diomongin apapun, jangan pernah salah. Selalu bilang Tuhan terima kasih, karena aku dididik. Kemarin adalah seorang hamba Tuhan ngomong, kasih saya sesuatu yang saya sebetulnya agak syok. Tapi saya enggak gelisah. Saya duduk, saya tanya Tuhan maksudnya gimana ya Tuhan? Tuhan mulai bukakan rema. Saya sampai gini, oh iya. Dan Tuhan bilang begini, kemarin pagi saya lagi begini happy banget di toilet ya, saya bilang gini, Tuhan aku ini punya rasa aman banget ya sama engkau, aku rasa dicintai engkau, sampai orang boleh ngomong apapun aku ini gak akan sedih, karena aku selalu minta konfirmasi, Tuhan menurutmu bagaimana?
Itu yang namanya karena kita menghargai setiap didikan, kita tidak akan marah. Jadi benar-benar menghargai semua yang Tuhan berikan. Terus seirama dan sederap dengan Tuhan, pemimpin kelompok dan keluarga. Kadang-kadang tidak berarti saya sebagai seorang ibu harus semua nurut saya. Saya kadang-kadang ikutin apa yang anak saya mau. Kadang-kadang apa yang anak buah saya ngomong, saya ikut. Saya coba dengar. Ya, jadi kita benar-benar yang keempat adalah appreciate. Ya. Yang kelima, above expectation. Di luar ekspektasi ya. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan mau kita mengambil tanggung jawab lebih. Hari-hari ini akan tak ada banyak banget ya. Saya rasa semua mau jemaat pun, nggak cuma staff full time. Yang jemaat kalau mau terlibat lebih lagi, ikut masuk di dalam kelompok. Misalnya pasukan atau apa, ikut kelompok. Kalau mau nari, ikut belajar nari. Kalau mau ini, ikut supaya kita ini ya bisa diberi lebih. Ya, karena kita memberi lebih, apapun kita memberikan. Gini ya Bapak Ibu, saya tuh dididik di Citibank. Karena awal saya kerja di Citibank, saya dapat award Service Excellent. Dan itu kalau dapat Service Excellent dulu dapatnya $2.000. Zaman dulu tuh gede banget. Dan itu seluruh dunia akui. Tapi jadinya begini, kalau ada kotoran saya nggak bisa bilang orang ambil, saya harus ambil ini. Dan itu biasanya gini ya, misalnya. Apapun saya coba memberikan lebih dari yang diharapkan. Walaupun kadang-kadang ada beberapa hal yang saya nggak sanggup gitu. Tapi saya coba. Yang paling saya bisa yang dasar aja deh. Saya appreciate waktu orang. Jadi saya jarang terlambat kalau rapat. Saya di atas, saya maksudnya gini, di atas yang diharapkan. Karena saya udah datang lebih pagi. Atau misalnya yang mempelai, isi cawan hari Selasa dan Jumat. Selama saya ada di tempat, saya akan datang ikut isi cawan. Dan saya melihat itu melampaui, bisa aja saya kasih tugas kemana-mana, saya gak ikut datang. Tapi saya coba datang melampaui yang diharapkan. Ya, sesungguhnya dikatakan kan gini, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan atau pikirkan. Sebetulnya kita memberi lebih pun Tuhan semua yang kerjain. Semua Tuhan yang kerjain. Jadi kita cuma one step, dia sudah 4 step. Kita tambahin lagi, dia lebih. Jadi sebetulnya hari-hari ini yuk siapkan diri. Karena lawatan itu harus terjadi. Ini baru istirahat sebentar ya. Nanti belum lagi akan benar-benar akan banyak runtunan. Kita sekarang yang mau ke Israel, walaupun ya mulai 1 Juli yang ke Israel mulai di briefing. Tapi sebelumnya tolong siapkan manusia roh. Ya, benar-benar siapkan. Kita ini terus-terusan ya. Jadi walaupun kita suka bercanda, holiday itu hoax ya. Kalau nggak mau hoax, doakan supaya nggak terjadi apa-apa. Jadi nggak hoax ya. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan yang melakukan lebih dari yang diharapkan. Yang keenam, A6, adaptable. Yakobus 4 ayat 13-15 mengatakan, hai orang yang berkata, pada hari ini atau besok kami akan pergi ke kota Anu dan tinggal di sana selama setahun, serta membuka suatu usaha yang menguntungkan. Bagaimana saudara dapat mengetahui apa yang akan terjadi besok? Karena masa hidup kita tidaklah tentu. Sama seperti kabut yang pada satu saat kelihatan, tetapi sesaat kemudian sudah hilang. Yang harus kita katakan ialah jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini dan itu. Bukankah sama seperti itu di Mahanaim dan Batra? Kalau Tuhan suruh ke sini, suruh ke sana, kerjain ini, kerjain sono. Dan Tuhan katakan yang penting jika Tuhan menghendaki, kita akan hidup dan melakukan ini dan itu yang disuruh Tuhan. Kita kalau adaptable tuh begini, banyak orang tuh gak bisa beradaptasi dengan perubahan. Tapi kita harus beradaptasi, mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, dengan situasi dan kondisi yang fluktuatif, yang berubah terus. Ya, dan punya inisiatif, sikap proaktif dan kerjakan perubahan tantangan itu dengan sukacita. Bapak Ibu, baru-baru ini ya saya ingat
Saya dulu ngerjain GGB, kelas GGB, jalan sendiri, dapat dari Tuhan, dikonfirm sama ibu. Bulan Desember tiba-tiba saya harus mimpin Golden Night. Saya mikir gini, Tuhan, mulainya gimana ya ibadah? Kalau ribuan bawa oma-oma, opa-opa gimana ya caranya ya? Terus saya ngajukan ke ibu, generasinya mulai 50 tahun aja lah supaya ada yang membantu ya. Terus setelah itu saya nggak nunggu ibu buka jalan, nggak nunggu ibu calling orang lain. Saya coba, Tuhan bagaimana? Saya pergi dulu ke Panti Werda. Saya ingat banget, baru aja 2 Panti Werda. Di green room, ibu tiba-tiba mau doain saya, bilang begini, kamu ngajain apa aja? Kenapa emang? Tuhan sangat suka dengan apa yang kau kerjakan. Mungkin ibu lupa ngomong begitu. Saya bilang gini, baru aja ke 2 Panti Werda. Tapi hari ini saya lihat kalau kairosnya Tuhan. Saya berinisiatif loh Bapak Ibu. Saya gak nunggu dibukain. Saya berinisiatif untuk jalankan itu dan tantangan. Dan kalau mau tahu ya, Joshua mana Joshua? Joshua lebih hebat lagi. Kalau mamanya ngomong apa, dia tiba-tiba belum waktunya, belum mulai. Dia sudah kerjain apa gitu, beberapa hal. Saya suka lihat gini, hebat banget sih, cepet banget sih. Jadi belum apa-apa udah kerjain. Dan kita sebetulnya pemimpin dipacu. Dibilang begini, boleh ya memilih tempat. Nanti boleh memilih tempat mau di mana gitu. Nggak boleh double ya. Tahu nggak? Lagi itu bursa apa ya? Bursa mau kemana? Orang bilangnya Senin, hari Sabtu sudah penuh. Hari Sabtu malam setelah kita meeting, semuanya udah milih ini. Jadi udah lebih cepat. Bapak Ibu, itu namanya beradaptasi. Yuk mari kita beradaptasi dengan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah merasa, aduh gak bisa, pasti bisa. Kita punya inisiatif ya, proaktif kita jalankan dan tidak curiga yang penting. Tidak curiga dan berpikiran negatif. Next, sekarang saya mau ngomong proaktif. Yang namanya proaktif itu sikap hatinya benar dan positif. Kalau yang reaktif kebalikannya adalah cuek, tidak bergairah. Kalau yang proaktif lagi, I'll do it. Inisiatif dan care, lakukan. Tapi kalau yang reaktif mengeluh, takut dan menunggu. Ya. Kalau proaktif melihat peluang bukan masalah. Tapi kalau reaktif, aku tidak bisa, pasrah, aku nggak bisa. Terus kalau proaktif selalu cari jalan keluar. Kalau reaktif stres, marah dan stuck, kadang-kadang mundur. Bapak Ibu, yuk jangan sampai seperti itu. Yang terakhir A7, accountable. Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 7 ayat 1 lanjutnya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh didapati bisa diandalkan oleh Tuhan. Nuh didapati bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita tahu ya bagaimana Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan. Sampai mesbah yang awal dia keluar dari bahtera aja itu baunya harum di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan turunkan sumpah untuk tidak lagi mengutuk bumi ini. Jadi bisa gak kita jadi orang yang bisa diandalkan, dipercaya, tuntas. Kalau kerjainnya apa-apa tuntas. Bapak Ibu maaf ya, kadang-kadang ada orang kerjain apa-apa lupa. Percayalah pemimpin manapun kalau udah 2 kali lupa gak mau pakai lagi. Deg-degan. Terus kadang-kadang kita ini ngerja gini, maklumlah aku memang sanguin pelupa. Maaf, gak bisa begitu. Mau sanguin pun, ya dulu saya ini sanguin banget dulu. Kalau dulu zaman dulu, saya bayangin kalau beli lampu udah keliling-keliling satu daerah, saya pulang naik taksi, saya bayar taksi, saya masuk ke rumah, lampunya ditanyain kemana lampunya. Waduh, lampunya waktu itu kan nggak ada Grab, nggak ada Gokar, nggak ada yang bisa di trace back, nggak bisa dicari. Sejak itu saya kalau turun mobil pasti lihat begini, ada barang yang mau diturunin nggak? Jadi setiap kali mau mobil sendiri juga saya liatin dulu barangnya ada yang mau diturunin. Jangan sampai nanti barangnya tertinggal.
Ya, seperti itu. Jadi kita ini harus jadi orang yang bisa dipercaya. Punya ketaatan juga, punya kemampuan mendengar. Bapak Ibu dulu udah pernah diajarin sama Ibu cara mendengar. Kemampuan mendengar yang benar. Ya, saya rasa kemampuan mendengar itu tergantung hati kita juga. Kalau hati gak mau dengar, kita gak akan dengar. Bapak Ibu, saya next. Nih ya. Jadi saya katakan mau berfungsi itu yang pertama. Available, siap dan bersedia kapanpun. Dalam waktu, dalam prioritas, dalam apapun. Jangan pernah tertinggal. Yang kedua, attention. Selalu punya perhatian kalau mau berfungsi. Yang ketiga, affection. Kerjakan semuanya dengan hati. Dengan passion, dengan gairah. Jangan cuma begitu saja jalanin. Yang keempat, appreciate. Bisa gak kita menghargai setiap hal, setiap waktu, setiap yang diberikan Tuhan, setiap yang diizinkan, setiap yang dipercayakan Tuhan, dipercayakan pemimpin, dipercayakan keluarga. Bisa gak kita menghargai? Dan selalu above expectation. Jangan cuma standar, jangan mediocre. Tahu mediocre? Mediocre itu standar-standar aja. Orang standar-standar aja gak kemana-mana. Saya bersyukur, saya mulai dari seorang sekretaris. Waktu itu adanya kerjaan di Citibank sekretaris. Tapi saya membuat diri saya the best secretary. Kenapa? Hari itu saya urusin sampai urusan, karena itu bule ya. Saya urusin sampai ke rumah dia, sampai semuanya. Dia pergi ke Amerika, dia gak bilang itu job desk saya. Itu bukan job desk saya, urusin rumah. Tapi saya bilang kalau rumah ditinggal lama, ini pembantu sama supir bagaimana? Jadi saya datang, saya pokoknya urusin semua. Sampai urusan dia kalau makan obat ya. Ini orang pemarah sebetulnya dia. Dia ada karena ada darah Yunaninya. Tapi setiap dia datang, saya ngobrol dulu sama dia. Terus saya bilang gini, sudah makan obat belum? Makasih ya sudah ingetin. Tahu gak, satu hari datang temannya dari Australia. Terus dia panggil saya, sini. Begitu temannya di situ dia bilang gini, let me introduce you to my best secretary in the world. Dia bilang ini the best secretary I have ever had in the world. Saya mulai dengan memberikan yang terbaik. Saya berharap kita semua jangan begini timpang ya. Kita kejar yang ilahi, tapi kalau suruh kerja nggak becus. Suruh kerja berantakan. Itu yang saya sebetulnya rindu, seorang generasi gada besi. Itu seimbang. Untuk kita bisa menangkap yang dari Tuhan. Tapi menjadi eksekutor yang handal. Yang seperti Tuhan mau. Mari kita berjalan, jangan ada yang tertinggal. Supaya semua kita ini berfungsi. Di lawatan terbesar tidak ada satupun yang tidak menuai jiwa-jiwa. Dan saya berharap, saya percaya ya, saya berdoa. Semua kita ini nih kan udah kasih makan firman banyak banget ya. Pada satu hari lawatan itu terjadi. Kita ini harus kemana-mana dan kita akan khotbah di ribuan orang. Bahkan kalau di di Afrika itu kan dia kalau ibadahnya kan 1.000 orang. Itu gak mungkin hamba Tuhan itu bisa menyentuh 1.000 orang yang di sana atau 20.000 orang. Tapi setiap 1.000 ada 1 orang. Setiap 1.000 atau 10.000. Nanti di atas itu ayo impartasi, dia juga ikut impartasi. Di sini doain kesembuhan, di sini juga doain kesembuhan, di situ doain keajaiban, juga keajaiban. Berarti kita ini sama, jadi diimpartasi semua. Bayangin nggak? Jadi nanti jangan berharap cuma duduk-duduk begini. Nanti begitu lawatan terbesar, kita ini jadi pelaku. Kita ini jadi pembawa lawatan. Tapi kalau nggak pernah berfungsi, bagaimana caranya? Kalau kita nggak pernah berfungsi, males-males. Padahal disuruh datang, ternyata lagi nonton. Ternyata nggak bisa hilang nih dari drakor. Nah ini nggak bisa tutup nih dari game yang lagi seru gitu. Kan nggak bisa ya. Kita harus tahu bahwa kita sangat diinginkan Tuhan juga. Dan selanjutnya adalah beradaptasi Bapak Ibu dengan perubahan apapun. Perubahan itu pasti bagus. Bapak Ibu, saya ini baru dapat, saya mau cerita lagi. Saya dapat ayat pertama adalah Roma 8 ayat 28. Tapi Tuhan bilang begini, kemarin ini cerita sama saya lagi. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Tuhan ikut serta, Tuhan rekayasa, Tuhan menyertai. Dalam segala sesuatu artinya baik yang kecil, yang besar, yang jelek, yang bagus.
itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Misalnya prosesnya adalah orang itu jahat banget sama kita. Kita mengampuni orang itu bukan untuk kebaikan orang itu, kebaikan kita. Supaya apa? Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Salah satu rencananya adalah destiny kita. Bapak Ibu, Yusuf lagi kecil dikasih mimpi sama Tuhan. Tuhan dicari gara-gara. Karena ini ada destiny besar. Dan lagi kecil dia cerita mimpi, dalam ketidakdewasaannya pasti ada sombongnya. Waktu dia cerita, Tuhan sekali lagi bikin saudara-saudaranya sebel. Kalau nggak sebel nggak akan ditaruh di sumur. Dibikin sebel. Semua saudara tirinya sebel. Maka dia masuklah ke sumur. Setelah sumur ketemulah Potifar. Ketemu lagi istri Potifar supaya masuk ke penjara. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan Yusuf. Sampai Yusuf akhirnya ketemu Firaun. Akhirnya dia menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu, dalam segala sesuatu, mau kecil mau besar, jangan curiga sama Tuhan. Jangan curiga ini orang kenapa datang ke sini ya. Kita tahu semuanya Tuhan turut bekerja. Ya, jadi next. Orang yang berfungsi banyak peluang, banyak dicari orang, banyak dicari pemimpin pastinya. Produktif, bukan pengangguran ya. Menerima banyak perkenanan Tuhan dan manusia itu pasti. Ya, orang yang berfungsi dan eksis. Tahu eksis ya? Ada orang di lawatan apapun dia nggak eksis. Karena dia nggak pernah berfungsi. Ya, kita akan menikmati janji-janji Tuhan, berkat bride and groom pasti masuk di kita. Bapak Ibu, saya mau kasih sebuah film. Ini tentang bagaimana produktif. Dan beberapa yang saya sebut ini di kartun, film kartun ini ya. Oke, next filmnya. Ini tukang keju ya. Ada anaknya yang perempuan sering. Bapaknya kalah terus, selalu juara 2, gak mau ikut lagi kejuaraan keju ya. Tapi anaknya buat sendiri.
Bapak Ibu, ini kartun mengatakan seorang anak dia suka bantu bikin keju buat bapaknya. Dan mereka dipanggil untuk masuk kejuaraan, tapi selalu menang cuma juara 2. Bapaknya udah males. Satu hari datang undangan, tapi bapaknya nggak mau. Tapi dia buat sendiri kejunya. Akhirnya bapaknya juga nggak menghiraukan. Satu hari dia tidur, kok bapaknya lihat kucing aja cari kejunya. Jadi begitu dia cicipin kok enak banget. Akhirnya bapaknya mau pergi. Mau pergi ujungnya nggak pakai lewat seleksi apa-apa. Begitu dimakan sama juri langsung menang. Inilah orang yang jadi berfungsi. Orang yang berfungsi dan melakukan apapun dengan cinta dan dengan passion dan dalam bimbingan Tuhan. Ya, tadi kayak Ibu katakan semua berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau dan kita diam aja, nggak usah marah, nggak usah kesel, tapi kita kerjakan, kita berfungsi. Bapak Ibu, yang terakhir adalah menjadi orang yang bisa diandalkan. Apakah kita bisa diandalkan Tuhan? Apakah kita bisa diandalkan pemimpin? Apakah kita bisa diandalkan keluarga? Dari mulut kita, dari perbuatan kita, semua orang bisa lihat apakah kita bisa diandalkan. Saya sering mengajarkan bagaimana integritas itu membuat saya belajar. Kalau di Citibank saya diajarkan ada integritas, artinya saya tidak boleh sembarangan terima uang. Kalau di Citibank saya terima uang 10.000 aja, besok ketahuan saya harus keluar dari Citibank. Dan itu integritas artinya kejujuran. Kejujuran, tapi kalau saya terima saya lapor, saya masih lumayan. Enggak keluarin, tapi dikatakan kenapa terima. Jadi anak buah saya selalu kalau terima apa dia bilang gini, Bu ini nasabahnya maksa masuk ke rekeningku. Saya kadang-kadang untuk supaya disiplin transfer lagi. Nanti marah saya yang bicara. Jadi waktu itu saya di Citibank saya bilang begini, Bu, Pak, jangan kasih kami uang, kami gak akan ada di sini lagi. Jadi gimana kalau mau terima kasih? Kasih kue aja. Wah, jadinya setiap hari kita kue dari Mandarin, dari mana-mana. Akhirnya semua yang duduk anak buah saya pada gemuk-gemuk, cantik-cantik tapi jadi gemuk-gemuk. Makanannya kue-kue yang mahal, seperti itu. Jadi ini aja yang saya mau sampaikan. Tuhan katakan berfungsi. Ini bisa diambil nanti filenya. Dan kita semua yuk minta, kita doa yuk.